Teman-teman, eee, mungkin dari teman-teman ada yang mau mengajukan diri dulu untuk melakukan presentasi? Oke, kalau nggak ada mungkin bisa saya tunjuk random. Kang Bahtiar gimana, bisa presentasi sekarang? Atau ada teman-teman yang mau ini dulu? Sok makanya mau duluan. Sebenarnya saya mau Kang, cuman ada satu yang belum hadir. Oh ya, kalau gitu gimana Bu? Apa tidak apa-apa? Tidak apa-apa, nanti Nggak yang apa-apa, belum Kang hadirnya Adimas boleh? disampaikan aja. Silakan. Oke, ntar disiapin dulu ya ininya. Ya, mangga. Kang Adimas sama siapa aja anggotanya? Sama Faisal Fadli Abdillah, terus satu lagi ini Dimas Gilang. Nah, kira-kira sudah siap? Apa masih persiapan? Coba aja dulu lah, siap. Ya, mangga di share screen-nya Kang. Silakan tempat dan waktu dipersilakan. Udah muncul belum, Bu Kang? Sudah, mangga. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan dari hasil kerja kelompok kami. Di sini ada pengujian aplikasi berbasis website ya dengan studi kasus. Di ini tuh bekas tugas besar rekayasa web ya. Di sini namanya TRT Deripal Teknologi. Di sini saya sebagai Adimas di NRP 1830492. Terus ada Faisal Fadli Abdillah NRP 1830490, lalu ada Dimas Gilang NRP 1830426. Di bab 1 ini gambaran umum aplikasi. Yang pertama,
TRT Dripel Teknologi merupakan website hasil tugas besar rekayasa web. Aplikasi ini merupakan aplikasi e-commerce di bidang elektronik atau teknologi yang memiliki fitur pengelolaan data produk barang, pengelolaan pemesanan, dan pengelolaan pembayaran. Di sini ada daftar user requirement aplikasi. Yang pertama itu ada UR01 yang dimana pembeli ingin dapat melihat daftar produk yang dapat dibeli. UR02 pembeli ingin dapat mencari produk. UR3 pembeli ingin dapat melakukan pembelian produk. UR4 pembeli ingin dapat melakukan pembayaran produk. UR5 admin ingin dapat mengelola produk. Dan UR06 admin ingin mengelola pembelian. Lalu di sini ada daftar software requirement aplikasi. Fungsional requirement-nya FR01 itu ada perangkat lunak harus dapat menampilkan data produk, diambil dari nomor user requirement-nya dari yang UR01. Lalu FR02-nya perangkat lunak harus dapat menampilkan pencarian produk, nomor user requirement-nya dari UR02. Lalu ada FR03, perangkat lunak harus dapat menampilkan halaman pembelian produk. FR04, perangkat lunak harus dapat menampilkan halaman pembayaran produk. FR05, perangkat lunak harus dapat mengelola produk. FR06, perangkat lunak harus dapat mengelola pembelian. Lalu ada non-functional requirement, di sini ada NFR01, perangkat lunak harus dapat bekerja selama 24 jam non-stop. Lalu di NFR02, perangkat lunak harus dapat melayani pembelian secara real-time. Lalu di sini ada diagram use case-nya ya. Di sini ada pembeli dan admin. Pembeli itu dia dapat menampilkan daftar produk, mencari produk, menampilkan halaman pembelian, menampilkan halaman pembayaran. Lalu untuk admin dia dapat mengelola produk dan mengelola pembelian. Lalu di sini ada daftar use case. Yang ke-1 itu UC01 menampilkan daftar produk, deskripsinya pembeli dapat melihat produk-produk elektronik di halaman awal aplikasi. Lalu di UC02-nya ada mencari produk, deskripsinya pembeli dapat mencari produk yang diinginkan. Lalu UC03 menampilkan halaman pembelian, deskripsinya pembeli yang ingin membeli produk yang dia cari ingin membeli produknya. Di UC04 menampilkan halaman pembayaran, pembeli yang ingin membayar produk yang dia beli. UC05 mengelola produk, deskripsinya admin dapat mengecek ketersediaan barang atau stok barang. Di UC06 mengelola pembelian, deskripsinya admin mengkonfirmasi setiap pembelian yang dilakukan oleh pembeli. Lalu daftar aktornya di sini ada pembeli dan admin. Pembeli yaitu orang yang menggunakan aplikasi dan membeli produk yang dibuat oleh admin. Dan admin adalah orang yang mengelola aplikasi tersebut dan mengelola barang dan itunya produknya. Lalu di bab 2 di sini ada perancangan testing ya. Yang pertama itu ada tes skenario TS01 login. Nah, ini test case-nya di test case 01 itu precondition-nya halaman login berisi from kosong. Lalu di test step-nya buka halaman web, masukkan username, masukkan password, dan klik submit. Di tes datanya, username-nya di sini sebagai contoh, username dari si pembelinya itu adalah Adimas Gilang Abdillah. Lalu passwordnya adalah pembeli 123. Lalu post condition-nya from login terisi dengan username dan password. Lalu expected result-nya seharusnya user berhasil login karena di sini user menggunakan username dan password-nya diri sendiri. Actual result-nya user berhasil login. Dan untuk pass and file-nya di sini saya masih kurang tahu ya Bu ya untuk maksudnya apa, tapi saya dengan kelompok mencoba mengisinya dengan pass. Lalu di TC02-nya
Preconditionnya halaman login berisi form kosong, test stepnya sama seperti tadi, buka halaman web, masukkan username dan password, klik submit. Namun yang berbeda di sini ada tes datanya. User mencoba memasukkan username dan passwordnya itu password username dan password admin ya. Dengan username admin, passwordnya admin 123. Post conditionnya from login terisi dengan username dan password. Namun expected result-nya seharusnya user tidak berhasil login karena dia tidak menggunakan username dan password milik usernya itu sendiri. Actual result-nya tidak berhasil login pas filenya terisi file. Lalu test case-nya ada test case 03. Lalu precondition-nya ada halaman login terisi form kosong. Lalu test step-nya buka halaman web, masukkan username, masukkan password, dan klik submit seperti sebelumnya. Lalu di sini tes datanya, kita mencoba username dan passwordnya itu kosong, tidak diisi apapun. Lalu post condition-nya itu from login, seharusnya ini tidak terisi dengan username dan password ya. Lalu expected result-nya, username seharusnya user tidak dapat berhasil login karena username dan passwordnya tidak terisi apapun. Actual result-nya tidak berhasil login. Untuk pas filenya terisi file. Lalu yang kedua, di sini ada tes skenario cek produk. Lalu di sininya ada TC04, from pengisian data produk kosong. Lalu step-nya itu membuka halaman website login sebagai admin. Buka halaman cek data, isikan form cek data, lalu klik submit. Untuk tes datanya di sini mencoba mengisikan produk name seperti merek HP ya, Vivo V15. Kita memasukkan foto Vivo 15 PNG misalkan, lalu menuliskan harga dengan harga 2 juta, deskripsinya handphone dengan kategorinya Android. Lalu di post condition-nya itu akan from pengecekan produk terisi dengan data produk yang dimasukkan. Lalu untuk expected result-nya, seharusnya produk berhasil dicek. Actual result-nya, produk berhasil dicek. Untuk pas dan filenya di sini terisi dengan pas. Lalu ada TC05, di mana precondition-nya itu from pengisian data produk kosong. Lalu untuk test step-nya sama seperti sebelumnya, membuka halaman website login sebagai admin, buka halaman cek data, isikan from cek data, klik submit. Untuk tes datanya, kita di sini mencoba tidak memasukkan nama produk, namun memasukkan foto, harga, deskripsi, dan kategori. From pengecekan produk terisi dengan data produk yang dimasukkan dengan nama produk kosong. Di sini seharusnya produknya tidak berhasil dicek karena nama produk tidak dicantumkan. Lalu untuk actual result-nya, produk tidak berhasil dicek. Untuk pas filenya terisi file. Dan di sini ada yang terakhir ada TC06, from pengisian data produk kosong. Lalu test step-nya sama juga, buka halaman website login sebagai admin, buka halaman cek data, isikan from cek data, klik submit. Dan untuk tes datanya di sini mencoba dengan produk name kosong, picture kosong, price description, kategori kosong. Lalu post condition-nya tuh
From pengecekan produk tidak terisi dengan data produk yang dimasukkan karena kosong. Lalu di sini expected result-nya seharusnya produk tidak berhasil dicek, dan untuk actual result-nya produk tidak berhasil dicek. File pas dan filenya di sini diisikan dengan file. Mungkin segitu aja, Bu, Kang. Mohon maaf bila ada kesalahan, ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin jangan dulu ditutup ya Kang, kita ada sesi diskusi dulu. Oh iya. Jadi saya recap dikit ya, mungkin aplikasinya tentang aplikasi penjualan e-commerce elektronik ya, benar? Ya, Kang. Nah ya, cuman saya mau sedikit berkomentar aja. Setahu saya di actual result sama pass fail itu diisinya di bab 3-nya gitu, di pelaksanaan. Setelah dilaksanakan tesnya, apakah kondisi yang kita harapkan itu berhasil atau gagal gitu setelah diuji. Cuma mungkin nanti Ibu bisa jelasin lebih lagi. Dari teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kita 2 pertanyaan dulu. Nah, saya ingin bertanya, Ya, boleh. boleh coba ke bawah Kang, sebentar, ke TC 04 deh nggak apa. Nah, saya ingin bertanya, ini maksudnya berhasil dicek, ini apa yang dicek ya? Cek produk itu bagaimana ya? Yang dicek produk tuh maksudnya ini loh, kira-kira si admin itu pengen ngecek nih kalau Vivo V15 di website TRT itu masih ada atau enggak. Dan takutnya kalau misalkan ada yang beli kan, wah ternyata Vivo V15-nya kosong. Berarti admin tuh nggak sigap, dia tuh nggak cermat lah buat mengecek barang, stok barang gitu. Jadi ini ingin mengecek dulu lah bahwa Vivo V15 dengan foto kayak gitu, harga segitu, masih ada nggak kira-kira gitu. Kalau masih ada ya, mungkin di input gitu, di apa ya, stok barangnya ditambah, atau kalau misalkan masih ada ya udah gitu. Oh, berarti penyesuaian ya oleh adminnya gitu ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih Kang. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Kang Bahtiar atas pertanyaannya. Sudah dijawab ya, sudah cukup jelas juga. Mungkin ada satu lagi pertanyaan dari teman-teman. Halo, ada yang mau bertanya teman-teman? Kalau nggak ada, ini deh. Kalau nggak ada Kang, saya pengen nanya sih, bebas mau ke Akang atau ke Bu Ayi juga. Boleh nggak? Kenapa? Mau tanya gitu, kan tadi kata Akang yang aktual riset sama fast fair itu diisi di bab 3 ya? Iya. Nah, nggak tahu juga nih ini saya yang mana ya. Pertemuan kemarin itu di bab 2, Ibu tuh, Bu Ayi itu kayak bilang, ini masih kosong ya katanya. Nah itu saya lupa yang masih kosongnya itu apa gitu. Si test case-nya bahwa masih TC01 aja nggak ada deskripsi, atau yang ini yang aktualisasi sama paspel. Yang Makanya minggu saya, kemarin ya, yang saya makanya itu. saya isi. Yang minggu kemarin saya itu ini test case-nya nggak ada namanya. Oh. Iya. Oh, berarti yang aktualisasi sama paspel berarti diisinya di bab 3, berarti ini dikosongin aja ya nanti ya? Ya kalau nggak salah sih begitu, mungkin nanti ada penjelasan lebih jelas lagi. Oke, dari audiens ada lagi yang mau bertanya? Kevin Frediansyah ada? Ada Kang. Mangga bertanya. Ini saya mau nanya yang ini aja. Kalau semisal tadi kan
Vivo berapa? F15 ya? Iya. Semisal orang nyari terus typo, nah itu tuh bakal keluarnya tuh apa? Apakah rekomendasi atau hilang? Kalau typo sih waktu itu saya coba di si aplikasinya hilang kan nggak muncul error. Oh berarti kalau semisal Vivo 15 saya tulis Vivo 14 hilang gitu, bukan masuk ke rekomendasi Vivo 15 gitu? Iya. Oh ya cukup sih segitu doang. Oke, terima kasih ya Kevin atas pertanyaannya. Mungkin sudah 2 pertanyaan. Mungkin ada komentar dari Ibu Ai. Mangga Ibu. Baik, terima kasih Rizky sudah membantu memandu diskusi kali ini. Mungkin untuk Adimas, saya boleh Ya, lihat Bu. dulu ke atas. Tolong di-scroll dulu ke atas dari awal lagi. Dari bab 1-nya. Nah, baik, ini jadi untuk jenis aplikasinya sudah oke ya. Jadi kita boleh contoh yang aplikasi yang akan ditestingnya seperti ini, oke. Kemudian dari user requirement, coba ke bawah lagi dari software requirement, coba ke bawah lagi. Ini ada berapa software requirement-nya? Ada 6 Bu sama dari yang ini. User requirement ya, oke. Iya. Kita lihat di use case-nya. Ini ada pembeli, ada admin ya, oke. Mungkin komentar aja untuk use case ya anak-anak sekalian menambahkan pengetahuan semakin memahami. Jadi use case itu bahasanya fungsional gitu ya. Jadi aplikasi ini melakukan apa. Nah kalau yang komentar saya ini kan menampilkan halaman pembelian, menampilkan halaman pembayaran gitu ya. Nah untuk level requirement dan analisis ya itu sebetulnya kita belum perlu menuliskan halaman gitu ya. Karena kalau kita melakukan analisis, melakukan requirement, itu kita belum tentu nanti aplikasinya apakah web atau desktop. Jadi tidak masalah, tidak perlu dibatasi dari sekarang gitu ya. Jadi cukup mengelola pembelian gitu ya, mengelola pembayaran. Nah, menurut saya use case itu seperti itu. Jadi betul-betul fokusnya ke fungsionalnya. Gitu ya. Jadi yang bawah kan sudah cocok tuh mengelola produk, mengelola pembelian. Nah, itu mungkin kira-kira itu ya yang apa komentar saya terhadap use case. Cuman bedanya apa ya menampilkan halaman pembelian dengan mengelola pembelian. Nah, itu barangkali kalau memang back end ceritanya ya mungkin istilahnya dibedakan sedikit dengan yang di pembeli itu apa ya. Kalau di pembeli lebih ke transaksi pembeliannya. Kalau yang di admin ya itu mengelola seluruh pembelian. Mungkin bisa ditangkap ya Adimas, ini komentar sedikit saja terhadap use case. Jadi untuk anak-anak mengingatkan kembali yang namanya use case itu menunjukkan fungsional gitu. Si aplikasinya secara fungsi utama gitu ya. Apakah nanti berbentuk halaman, berbentuk form, berbentuk apa? Ya apapun kan. Nah, itu sebetulnya sudah kalau ngomongin halaman itu sudah urusan UI ya, urusan interaksi. Jadi mungkin belum perlu sekarang dituliskan. Tapi ini tidak salah karena saya paham gitu ya. Jadi yang penting dari dokumen itu ya si pembaca memahami maksudnya. Kalau misalnya tidak jelas, nah itu berarti harus diperbaiki. Tapi karena saya paham, ya saya mentolerir tidak apa-apa. Namun sebetulnya yang namanya use case itu lebih fokus ke fungsionalnya ya. Cara penamaan ini namanya persoalan memberi nama use case. Tapi ini sudah betul semuanya kata kerja ya. Kemudian ke bawah lagi. Terus ke bawah ya. Ke bawah lagi. Nah, sekarang untuk perencanaan pengujian ya. Jadi betul tadi yang sudah disampaikan oleh moderator bahwa kalau di bab 2 kita fokusnya ke melakukan perencanaannya dulu. Sehingga yang actual result sama pass fail-nya kita kosongkan.
Nah, yang kemarin saya komentari adalah di bagian test case-nya. Itu test case-nya belum diberi nama, baru TC01. Kita nggak tahu TC01 itu apa gitu, test case yang mana. Kalau di slide kan sudah dicontohkan, test case 01 itu biasanya untuk melakukan kondisi-kondisi yang diharapkan, yang sesuai yang dimaksud. Misalnya TC01 itu login berhasil, TC02 login tidak berhasil. Seperti itu ya. Dan nanti di TC03 login dengan username dan password yang kosong. Ya. Jadi test case itu kan case itu kasus ya. Jadi kita membayangkan kasus-kasus yang mungkin terjadi pada saat kita melakukan verifikasi pengguna atau login ini. Bisa dipahami Adi dan anak-anak? Bisa banget Bu, bisa. Ya, jadi test case-nya itu diberi nama ya, karena kita nggak tahu TC01 apa, TC02 apa gitu. Nah, actual sama pass fail itu dikosongkan gitu ya. Nah, kita lanjut ya. Jadi sebetulnya di pertemuan kita hari ini kita masuk ke bab 3-nya, yaitu pelaksanaan pengujiannya itu. Caranya gimana? Langsung aja ya Adi ya. Jadi si bab 2 ini copy aja semua, copy paste ditaruh jadi bab 3 gitu ya. Sok boleh langsung di kopas biar langsung ya. Nah, kemudian yang kolom langsung aja dari header-nya juga boleh ya. Dari tulisan bab 2-nya, nah itu. Jadi begitu anak-anak caranya supaya ringkas ya. Dan supaya rapi sebetulnya boleh formatnya landscape supaya kolomnya kan cukup lebar ya, cukup inilah. Nah, ini kan sudah ada bab 3 ya. Nah, di bab 3 inilah baru si pass fail-nya itu sama actual result-nya diisi. Begitu ya. Jadi precondition, test step-nya segala macamnya disamakan saja, tidak apa-apa, memang harusnya sama. Oke, jadi bab 3 itu. Jadi bab 2-nya tolong dikosongin actual sama pass fail-nya biar tidak ambigu. Boleh dikosongin aja ya, kolomnya tetap ada tapi masih blank gitu. Nah, hari ini seharusnya, mungkin nanti kita lihat kelompok lain apakah ada yang sudah siap. Kelompok mempresentasikan betul-betul mengujinya. Jadi bisa dilihat ini sesuai dengan yang diharapkan atau tidak gitu. Jadi kalau yang Adimas barusan presentasikan kan tiba-tiba sudah terisi ya. Jadi kita semua peserta penonton nggak bisa lihat benar nggak ini. Coba ya, expected result. Seharusnya user berhasil login. Actual result, user berhasil login. Nah, ini kan diklaim aja, self-claim gitu sepihak oleh kelompoknya Adimas. Kita belum lihat, benar nggak berhasil. Nah, sebetulnya kelompok ini Rizky ya, mendemokan. Ini rencananya, ini aplikasinya. Lalu kita cobain login, pakai data yang tertulis di sini. Dengan cara yang stepnya seperti ini. Benar nggak berhasil? Oh iya, benar berhasil, berarti sesuai. Begitu ya anak-anak ya. Nah, actual result jangan lupa di capture untuk menunjukkan bahwa benar nih berhasil. Entah message login berhasil, entah apa. Pokoknya ada bukti. Si actual result-nya itu kan namanya juga actual result. Jadi result yang diharapkan ya. Jadi yang betul-betul sekarang dilakukan di capture. Nah, kalau actual result sama dengan expected, maka kesimpulannya pas gitu. Sampai sini bisa ditangkap oleh Adimas? Bisa, Bu. Nah, kemudian kita lihat dulu komentar dulu ya yang fail nih. Coba kita lihat. Yang TC02. Ini ceritanya login untuk data yang salah ya. Berarti seharusnya expected-nya user tidak berhasil login. Kemudian actual-nya ini self-claim ya. Jadi diklaim oleh Adimas sendiri tanpa bukti ya, karena nggak ada capture-annya. Tidak berhasil login. Nah, kesimpulannya anak-anak coba saya tanya ya Rizky dan teman-teman. Kesimpulannya fail apa pas kalau seperti ini? Pas, Bu. Harusnya apa? Pas. Harusnya pas ya. Ya, jadi
Kalau actual sama dengan expected, maka harusnya pas. Kalau actualnya tidak sama dengan expected, maka dia akan fail. Sudah terbayang? Nah, ini Terbayang. actualnya kan sama persis. Sama-sama tidak berhasil kan? Kalau pada saat actual kok malah berhasil masuk, berarti tidak sama dengan expected. Maka itu fail. Gitu ya. Jadi untuk kelompok Adimas ini dilanjutkan ya, dan tolong dilengkapi dengan bukti kejadian actualnya. Jadi karena aplikasinya harus kita cobain betulan gitu ya, aplikasinya betul-betul kita coba. Baik, dari saya komentar dari saya cukup. Kita lanjutkan dulu ke kelompok yang lain ya, Rizky ya. Dan untuk video Zoom ini kan kita rekam, itu silakan dilihat di YouTube-nya ya, Adimas ya. Mungkin karena kepanjangan nggak saya potong-potong, ya bolehlah dipercepat atau didengerin lagi, hitung-hitung mengulang kembali supaya ingat gitu ya, apa sih yang didiskusikan di kelas. Anak-anak juga begitu ya, jadi jangan ya YouTube-nya kepanjangan sih saya lihat ya, kalau rekaman kelas langsung ditayangin itu jadi panjang, tidak pendek-pendek. Tapi nggak apa-apa lah ya, karena kita tujuannya memang supaya ingat-ingat lagi apa yang sudah didiskusikan di kelas. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Rizky. Baik, Ibu. Terima kasih atas komentarnya dan masukannya. Mungkin bisa jadi masukan yang baik untuk kelompok Kang Adimas ya, untuk diperbaiki ke depannya. Mangga ditutup dulu Kang Adimas. Baik, terima kasih untuk Bu Ai untuk saran dan masukannya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mungkin ada lagi kelompok yang mau inisiatif untuk presentasi. Izinkan kelompok Oh ya, mangga. Waktu dan tempat dipersilahkan. Untuk Rizky, untuk kelompok 2 ini saya harapkan bisa sampai mendemokan untuk pelaksanaannya ya. Mudah-mudahan aplikasinya siap gitu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kami dari kelompok 6, saya sendiri yang mewakili presentasi dari kelompok 6. Saya ketua kelompok Perakbari 18304003. Anggotanya Devi Febrianti Hidayat 1830400018. Dwi Yanto Subastian 1830400064. Baik, kami di sini akan mempresentasikan hasil laporan verifikasi dan validasi perangkat lunak aplikasi App Posyandu. Pada daftar isi terdapat bab 1 yaitu gambaran umum aplikasi, yang terdapat gambaran umum aplikasi, daftar user requirement aplikasi, daftar software requirement aplikasi, functional requirement 132 non-functional requirement, diagram use case. Pada bab 2 itu perencanaan testing, bab 3 pelaksanaan testing, bab 4 kesimpulan, dan daftar referensi. Baik, pada bab 1 ini yaitu gambaran mau aplikasi. App Posyandu adalah aplikasi berbasis Android yang berfungsi untuk melakukan pencatatan kegiatan Posyandu oleh petugas dan kader di puskesmas yang bersifat mandiri, yang artinya semua proses pencatatan hasil Posyandu seperti hasil penimbangan balita dan lainnya sampai pada proses pengembangannya. Aplikasi App Posyandu berbasis Android adalah sebuah aplikasi dengan fitur layanan informasi kesehatan dan status gizi balita berdasarkan usia, notifikasi imunisasi, layanan informasi imunisasi balita, serta grafik berat badan balita berdasarkan data dari Posyandu. Aplikasi Posyandu merupakan aplikasi pemantauan status gizi balita.
Aplikasi ini diciptakan dengan tujuan untuk menaikkan kecakupan partisipasi masyarakat untuk menimbang posyandu. 1.2 Daftar user requirement aplikasi. Berikut merupakan user requirement pada aplikasi app posyandu. Nomor user 01, user requirement-nya itu user ingin dapat mendaftar untuk kegiatan posyandu. Nomor UR02, user ingin dapat melakukan login untuk mengisi data kegiatan posyandu. UR03, user ingin dapat mengentri data balita untuk kegiatan posyandu. UR04, user ingin dapat mengentri data fisik dari kegiatan posyandu. UR05, admin ingin dapat mengonfirmasi status gizi. UR06, admin ingin dapat mengkonfirmasi perkembangan anak. 1.3 Daftar software requirement aplikasi. Yang pertama itu ada functional requirement. Pada functional requirement ini, nomor functional requirement yang pertama itu functional requirement-nya perangkat lunak harus dapat melayani kegiatan pendaftaran posyandu. Nomor user requirement-nya UR01. Yang kedua itu FR02, functional requirement-nya itu perangkat lunak harus dapat login untuk mengisi data kegiatan posyandu. Nomor user requirement itu UR02. FR03 yaitu perangkat lunak harus dapat mengentri data balita untuk kegiatan posyandu. Nomor user requirement-nya itu UR03. FR04 perangkat lunak harus dapat mengentri data fisik dari kegiatan posyandu. Nomor user requirement-nya itu UR04. FR05 perangkat lunak harus dapat mengkonfirmasi status gizi. Nomor user requirement-nya itu UR05. FR06 perangkat lunak harus dapat mengkonfirmasi perkembangan anak. Nomor user requirement-nya itu UR06. Selanjutnya itu non-functional requirement. Pada nomor NFR01, sistem dapat dijalankan di operasi sistem Android 4.4 Plus dan iOS 10. Nomor user requirement yaitu UR01, UR02, UR03, UR04, UR05, UR06. Nomor non-functional requirement yang kedua itu proses dari menyimpan data tidak lebih dari 15 detik. Terdapat pada UR02, UR02, UR03, UR04. Yang ketiga itu NFR03, proses dari hasil perbaruan grafik tidak lebih dari 10 detik. Nomor user requirement-nya itu UR05, UR06. Yang keempat, NFR04, non-functional, itu proses dari penggunaan aplikasi terbilang cepat. Nomor user requirement-nya itu UR01, UR02, UR03, UR04, UR05, dan UR06. Selanjutnya itu diagram use case. Di sini user dapat mendaftar, login, entry data balita, entry data fisik, sedangkan admin yaitu dapat konfirmasi status gizi, konfirmasi perkembangan. Berikut merupakan deskripsi use case. Pada nomor use case yang pertama itu mendaftar, deskripsinya itu user ingin dapat mendaftar untuk kegiatan posyandu. Nama use case yang kedua itu login, user ingin dapat melakukan login untuk mengisi data kegiatan posyandu. Nomor use case yang ketiga itu entry data anak, user ingin dapat mengentri data balita untuk kegiatan posyandu. Nama use case yang keempat yaitu entry data fisik, user ingin dapat mengentri data fisik dari kegiatan posyandu. Nomor use case yang kelima itu konfirmasi status gizi, admin ingin dapat mengonfirmasi status gizi. Nomor use case yang keenam yaitu konfirmasi perkembangan. Admin ingin dapat mengkonfirmasi perkembangan anak. Selanjutnya yaitu deskripsi aktor. Aktor ada dua, yaitu user dan admin. Yang pertama, user adalah pengguna aplikasi yang dapat menginputkan data dan meminta data hasil dari kegiatan posyandu. Admin merupakan pengelola aplikasi yang dapat menyimpan
data yang di-input user dan juga untuk mengkonfirmasi apa yang user minta. Selanjutnya itu bab 2. Pada bab 2 ini yaitu perencanaan testing. Untuk tes skenario yang pertama yaitu nama tesnya itu TS01 mendaftar. Test case pada TC01 yaitu precondition-nya memeriksa pengisian form ketika input kosong. Tes step-nya aplikasi telah terbuka, menekan tombol lanjutkan. Tes datanya itu ketika kosong semua, expected result-nya menampilkan pesan ke layar data belum lengkap. Tes pada nomor TC02 memeriksa kondisi, precondition-nya itu memeriksa kondisi ketika benar. Tes step-nya itu aplikasi telah terbuka, memasukkan NIK, nama, tanggal lahir, telepon nomor BPJS, menekan tombol lanjutkan. Untuk tes datanya, untuk NIK, nama, tanggal lahir, alamat, telepon nomor BPJS sudah terisi. Expected result-nya itu menampilkan halaman akun baru. Pada TC03, precondition-nya itu memeriksa kondisi ketika nama tidak di-input. Tes datanya, aplikasi telah terbuka, memasukkan nama, tanggal lahir, alamat telepon, dan nomor BPJS, menekan tombol lanjutkan. Untuk tes datanya, pada nama dikosongkan, expected result-nya itu jadi menampilkan pesan ke layar data belum lengkap. Pada TC04, memeriksa pengisian form akun baru ketika input kosong. Tes step-nya itu aplikasi telah terbuka, menekan tombol selesai. Tes datanya itu username, password, ulangi password, itu kosong. Expected result-nya itu menampilkan pesan ke layar, coba sekali lagi. Pada TC05, memeriksa inputan yang benar pada akun baru. Untuk tes step-nya itu, aplikasi telah terbuat memasukkan username, password, ulangi password, menekan tombol selesai. Untuk username dan password-nya sudah. Untuk username-nya Ridwan, password-nya Sebastian1, ulangi password-nya Sebastian1, semua sudah terpenuhi sesuai. Jadi expected result-nya menampilkan pesan ke layar data tersimpan. Selanjutnya itu pada tes case skenario TS02 login, tes case TC01, precondition-nya memeriksa login ketika input kosong. Tes step-nya itu aplikasi telah terbuka. Memasukkan data, menekan tombol cari. Tes datanya untuk username dan password itu kosong. Expected result-nya itu menampilkan pesan ke layar login gagal. Pada TC02, memeriksa kondisi ketika inputan benar. Untuk tes step-nya, aplikasi telah terbuka, memasukkan username dan password, menekan tombol masuk. Tes datanya, username dan password-nya terisi dengan sesuai yang expected result-nya itu menampilkan halaman menu KMS Balita. Untuk TC03, memeriksa login ketika input password salah. Tes step-nya itu aplikasi telah terbuka, masukkan username, menekan tombol masuk. Untuk username-nya sudah sesuai atau benar, password-nya salah. Jadi untuk expected result-nya menampilkan pesan ke layar, tidak bisa. Selanjutnya tes skenario, TS03 menambah data anak. Tes case TC01, precondition, memeriksa kondisi inputan kosong. Rizky, mungkin dibatasi ya. Jadi yang mau disampaikan Vera, coba dilihat sampai mana? Semuanya, semua tes skenario diuji cobakan? Enggak, Bu. Jadi cuma sampai... Ada 3 ya tes skenario. Ya. Ada 3. Kalau ke bawahnya apa? Ke bawahnya bab 3. Nah, ini mungkin pelaksanaan testing dilaksanakan langsung ya, Teh Vera. Setelah pemaparan bab 2, dibuka aplikasinya, disiapkan, lalu dilaksanakan testing. Jadi langsung lanjut ya. Pada bab 3, pelaksanaan testing. Untuk TS01 mendaftar ini, expected result-nya menampilkan pesan ke layar, data belum lengkap.
pada actual result, yaitu menampilkan pesan ke layar data belum lengkap. Jadi hasilnya itu pas. Untuk Bentar, Punten Teh Vera, maaf mau potong. Oh, iya? Aplikasinya bisa dibuka untuk dicoba didemokan gitu testingnya. Oh, maaf Kang, untuk ininya di HP jadi kita langsung ada ini screenshotnya. Kalau kayak gini gimana ya? Oh, oke. Berarti udah di capture hasilnya, tapi belum bisa didemokan ya. Kalau mendemokannya mungkin nggak sih di Zoom-nya tuh ditunjukin cara penggunaannya? Bentar Bu, soalnya downloadnya di Mungkin HP-nya bisa join Zoom terus ya screen lewat. Gimana ya teknisnya ya? Kalau yang HP ini, kenapa? Oh iya, boleh Bu. Bisa gini mungkin Teh Vera join Zoom lewat HP terus nanti share screen bicaranya tapi lewat Zoom yang ini yang laptop. Bisa. Pakai Ini laptop kan ini ya? ini gantian aja pakai. Oh gantian, ya silakan. Atau temennya satu yang mendemokan ya? Share screen. Ya. Iya, ini dicoba sama Bastian buat yang aplikasinya mungkin ya, Bu. Dibantu. Untuk Bastian, silakan Mas. Mohon maaf, itu share screen-nya diberhentiin dulu dong. Biar bisa di share screen. Udah Ya, kok. Teh Vera masih share screen. Masih share screen itu TPR-nya. Oh iya, gitu. Bentar. Oh iya. Oke. Nah, sudah ada. Kalau share screen ini nggak bisa dua ya, kita nggak bisa dual, satu nayangin doc-nya, satu demoin aplikasi, nggak bisa ya, kita multi share screen tuh bisa nggak sih? Coba aku klik dulu ya, multiple participant can share simultaneously. Nah, coba. Saya udah opsinya saya bikin share screen-nya katanya bisa multiple. Coba Vera juga share screen, bisa nggak? Coba lagi Vera untuk multiple. Untuk coba Veranya share screen tadi yang dokumen. Atau kalau misalnya ini kan pakai emulator share screen-nya ya Kang. Halo, tes. Iya, bisa multiple. Mungkin Kang Duyanto bisa ini gitu ya, bagi screen-nya buka dua dokumen sama ini terus share screen-nya diedit jadi yang satu layar penuh gitu, bukan aplikasinya aja yang di share screen. Bisa nggak? Jadi cara mengujinya itu dokumen pengujian ya, kita baca. Kan ceritanya gini, ceritanya itu yang merencanakan belum tentu yang melakukan testing. Belum tentu gitu ya. Nah, jadi yang merencanakan membuatkan dokumen, yang melakukan dia mendapatkan dokumen dan mengeksekusinya gitu. Nah, berarti kan kita harus baca dokumennya nih. Dokumennya tadi sudah dipaparkan oleh Vera. Sekarang ceritanya testernya mau melakukan testing. Jadi ceritanya dokumennya juga lagi dibuka gitu. Nah, ini bisa nggak di-share screen juga dokumennya nih?
Kang Duyanto bisa dengar saya? Oh iya bisa, itu sudah tuh. Eh, Udah ada komennya. Tapi di sini Oke. nampilnya ini dong, baru aplikasinya aja. Mungkin yang di share screen-nya, screen jangan aplikasinya. Oh, siap. Nah, Nah, Sudah gitu. muncul. Nah, ya kayak gitu. Keren. Silakan Iya, lanjutkan. benar. Oke. Nah, berarti kita lihat ya, mau apa dulu? Dari mana dulu mendaftar? Mungkin sekalian saya komentari ya, karena saya sudah kasus keberapa nih, test case tidak diberi nama ya, sama dengan kelompok-kelompok sebelumnya. Precondition ini malah diisi dengan apa? Nama test case-nya. Kelihatan nggak? Ini jadi saya harus komentari di awal, takut kalian lupa. Yang ditulis di precondition ini itu adalah nama test case-nya. Precondition itu kondisi sebelum test step. Bisa ditangkap Dwi sama Vera sama Devi dan yang lain juga atau Rizky mungkin? Iya. Ya, Bu. Ya, jadi, ini kejadian lagi gitu ya, dari tadi kelompoknya Adima sama nih test case tidak diberi nama gitu. Nah, precondition kita cek ini kayaknya karena kesalahan yang dari awal ya. Precondition ini malah diisi dengan nama test case. Seharusnya precondition itu diisi dengan kondisi-kondisi awal gitu ya, sebelum test step ini dilakukan. Misalnya precondition dari aplikasi ini ya, aplikasi sudah di-download misalnya seperti itu. Jadi kita mulai dengan test step-nya itu aplikasinya dibuka gitu ya. Nah, kami test step salah juga ya, aplikasi telah terbuka. Itu bukan step. Yang namanya step itu kan kegiatan ya, perintah. Melakukan apa? Menekan tombol, mengisi, itu oke sih. Tapi kalau aplikasi telah terbuka, itu bukan kalimat test step. Itu justru kalimat precondition. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kebayang ya, jadi test step itu langkah-langkah aja. Kecuali kalau bahasanya membuka aplikasi, nah itu step. Tapi kalau aplikasi telah terbuka, nah itu kondisi precondition. Gitu ya. Yang lain dicatat juga ya, jangan sampai mengulang kesalahan yang sama. Baik, dilanjutkan silakan. Ini ketika inputan kosong akan muncul seperti ini tampilannya. Dan ketika masukkan NIR 1, 2, 3, 4, 5. Sebentar, kalau mau testing berarti satu persatu. Dwi, jangan diisi dulu. Kan ini mau nguji tes 01 kan? Iya, Bu. Nah, tes 01-nya coba dicobain. Sudah, Bu, tadi, Bu. Kan? Nih. Coba lanjutkan. Muncul? Data belum lengkap, Bu. Oh, data belum lengkap. Nah, ini yang di-capture. Coba lanjutkan. Klik lanjutkan. Munculnya pesan ini kan? Ini yang di-capture, disimpan di actual. Bukan blank ininya ya, bukan blank formnya. Tapi yang memang muncul tulisan data belum lengkap. Oke ya? Nah, sekarang yang test case yang kedua gitu. Iya, Bu. Nah. Oke, silakan. Nah, ini selesai sampai sini kan? Iya, benar. Capture, simpan ke actual. Berarti expected sama actualnya sesuai ya. Nah, berarti pas. Gitu ya. Berikutnya mencoba test case yang
Ini namanya jika kosong. Oke, muncul data belum lengkap. Oke. Test case yang keempat. Ini yang mana? Keempat. Ini Bu, keempatnya Bu. Keempat. Oh enggak, berarti sudah beda skenario seharusnya, tidak bisa di test case yang sama. Ini kan mendaftar ya? Iya betul. Ini tuh nyatu sama. Halo? Iya Bu, ini tuh menyatu sama. Ya, ini masih di skenario mendaftar atau sudah ganti skenario? Enggak Bu, ini tetap menyatu Bu. Sebentar, untuk mendaftar ini langkahnya dari mana sampai mana? Ini mendaftar tuh dari si username sama yang ini Bu. Si registrasi Bu. Registrasi Yang sama disebut, akun baru. Itu yang disebut mendaftar. Iya Bu, benar. Oke, berarti test case-nya jangan dipisah jadi test case 4, tapi masuk di test case yang berhasil. Jadi cara menguji itu ya, kalau satu skenario-nya itu memang dari awal sampai selesai itu panjang, ya berarti memang satu test case itu sampai selesai gitu. Nggak dipotong begini gitu. Paham nggak? Jadi karena nomor 4 ini jadi bingung kan, dimulai dari sini. Padahal ini tuh dari test case yang mana masuk ke form ini tuh. Test case-nya 01 kan? 02 ya yang berhasil. 02 Bu. Jadi untuk mengetes itu ya benar-benar dari, saya nyebutnya end to end gitu ya, satu skenario tuh, satu fungsional tuh kan harusnya dari awal sampai selesai. Ya, jadi itulah yang di test step-kan, yang diuji cobakan. Kebayang maksud saya? Izin bertanya Bu. Jadi boleh, silakan. Tes yang ini tuh berarti masih masuk di tes yang kedua gitu Bu. Jadi dari awal sampai akhirnya tuh sampai yang di sini atau bagaimana Bu? Iya, jadi makanya tergantung. Yang disebut mendaftar itu kegiatannya tuh dari mana sampai mana. Itu kan mendaftar ya. Ya, jadi mendaftarnya sendiri kita lihat dulu kegiatannya itu dari awalnya apa, selesainya apa, yang disebut pendaftaran yang berhasil. Nah, itulah yang dijadikan satu test case. Oh iya Bu, iya Bu. Nah, demikian juga dengan yang tidak berhasil. Tidak berhasil juga kita bisa punya dua kemungkinan kan. Tidak berhasilnya pada formulir yang sebelumnya, itu satu test case. Yang keduanya tidak berhasil di formulir yang ini kan. Iya Bu. Jadi ini dilanjutkan ya. Form ini kan hanya bisa kalau yang sebelumnya berhasil kan. Nah, nanti dia bercabang. Ada test case yang berhasilnya, ada berikutnya test case yang tidak berhasilnya. Oh iya Bu, baik Bu. Kebayang ya? Jadi tidak sepotong-sepotong, tapi benar-benar satu test case itu dari awal sampai selesai. Mau berhasil mau enggak, pokoknya kita pilihkan ini dari awal sampai selesai. Begitu mungkin dari saya. Jadi nanti menentukan ya Bu, misalkan test case yang berhasilnya dari awal sampai akhirnya seperti apa, terus test case yang gagalnya juga dari awal sampai akhirnya seperti apa ya Bu, begitu Bu? Cuman gagal itu kan kelihatannya ada dua kemungkinan. Gagalnya tadi di awal ya, nama registrasi aja udah gagal, stop gitu ya. Tapi ada juga yang gagal di sini, berhasil di depan ya, pada saat memberi nama, tanggal lahir segala macam. Di sininya dia gagal karena mungkin ada kesalahan-kesalahan entah apa gitu ya, tidak atau dikosongin atau apa. Dia juga akan gagal kan. Jadi gagalnya juga ada dua gitu, dua jalur ya, dua jalur. Nah, itulah test case. Baik Bu, terima kasih Bu. Cukup paham ya. Mangga kalau teman-temannya yang lain barangkali atau Dwi masih mau mendemokan atau di test case yang lain? Masih Bu. Kalau silakan. Masih mau mendemokan ya, silakan. Ini jika gagal
Terus nah. Nah, ini berarti sudah masuk ke skenario yang lain kan? Ya Bu, udah Ini, masuk Bu. ke tesnya Login. login. Berarti cara ngetesnya yang tadi diselesaikan dulu nih, satu skenario selesai. Berikutnya masuk kita mencoba yang login gitu. Silakan ditunjukkan yang masing-masing tes step-nya. Nah, ini jika 0, maka Gagal. misalkan Oke. Ini sekalian juga untuk yang lain ya, tolong diperhatikan. Jadi kita sebelum nambah anak, coba lihat yang login dulu karena loginnya cukup kompleks. Nah, untuk yang login, kita lihat ya. Ada lupa password. Nah, ini harus diuji coba juga karena tapi ini fungsionalitasnya nggak ada ya, harusnya di requirement-nya ada bahwa aplikasi ya. Jadi dari satu user requirement, user ingin login. Coba kita lihat dokumennya. Ini anak-anak sekalian ya, mengupgrade apa pemahaman. Coba ke atas. Bagian use case. Bagian requirement fungsional. Kita lihat ya. Kalau ini kan satu fungsional tuh satu user requirement ya. Padahal ketika jadi aplikasi kita lihat jadi kompleks seperti ini kan. Maka satu kebutuhan user ya, user requirement atau user story bahwa dia ingin login, ingin bisa masuk ke sistem. Sebagai user saya ingin masuk ke sistem. Nah, makanya di sini mana yang login itu? User requirement yang nomor berapa? Dapat login ya untuk mengisi data kegiatan posyandu. Nomor 2 ya. Oke, anak-anak ya. Nah, tapi di sini ada permintaan bisa melakukan forget password. Sehingga seharusnya ada requirement tambahan. Perangkat lunak dapat mengelola lupa password. Itu untuk membantu atau dalam rangka user requirement yang nomor 2. Kebayang? Jadi satu user requirement pasti jadi banyak fungsional requirement, nggak mungkin cuma satu. Karena kalau cuma satu, ya mulus aja ya. Tapi kalau di sini kan tambah, kita harus ngoding untuk lupa password. Nah itu berarti lupa password ini sebagai functional requirement. Boleh misalnya nomor 7 ya, tetapi dia untuk user requirement nomor 2. Coba ditulis aja langsung di situ biar kamu nggak lupa. Siapa, Dwi atau Vera? Yang share screen ini bisa diketik nggak? Nggak bisa ya, karena ini PDF. Bu, PDF nggak bisa diketik, Bu. Tapi paham ya, ini contoh-contoh gitu bahwa satu user requirement itu biasanya melahirkan, menghasilkan banyak functional requirement. Ini contoh konkretnya. Begitu ya. Ada komentar dulu dari anak-anak? Ya, mangga yang mau berkomentar atau bertanya. Kalau Rizky sendiri bisa menangkap ya, Rizky, yang saya maksudkan? Bisa, Bu. Jadi kelompoknya Dwi ditambahkan aja, karena
kalau requirement-nya seperti ini, kalau kita cuma disuruh requirement kayak gini gitu ya, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan forget password ini. Gitu ya. Kalau yang mendaftar nggak apa-apa karena itu masuk ke skenario pendaftaran kan, jadi sudah ada requirement-nya. Tapi yang forget password belum ada. Itu mungkin komentar dari saya. Silakan kalau ada yang mau diskusikan, anak-anak yang lain boleh juga bertanya. Enggak, yang mau bertanya 2 pertanyaan ya. Sambil menunggu yang bertanya, mungkin boleh dilanjutkan untuk testingnya. Berikutnya skenario yang nambah data anak ya. Oh iya, saya komentari juga untuk Dwi. Bagaimana kalau ketika mendaftar itu sudah menggunakan data yang sudah ada? Jadi mendaftar kan harusnya data baru ya, tapi ternyata dia mendaftar datanya sama persis. Pernah dicoba nggak? Coba balik lagi ke skenario, tes skenario yang mendaftar. Oke. Nah, ini belum ada test case seandainya daftar tapi menggunakan data yang sudah ada. Kira-kira sistem akan seperti apa? Berhasil, Bu, jadinya. Harusnya gimana kira-kira kalau menggunakan daftar yang sudah pernah nick-nya sama? Harusnya tidak bisa lagi, Bu, karena kan sudah Harusnya dipakai nggak bisa orang ya? data itu. Nah, ini contoh juga anak-anak ya untuk tester, seorang tester. Berikutnya adalah ya umum sih kalau pendaftaran itu ya kita harus mencoba mendaftar dengan data yang sudah ada. Expected-nya harusnya sistemnya menolak ya. Harusnya nggak boleh kan? Jadi double dong datanya. Nah, tapi di sini ternyata bisa. Sebetulnya ini fail gitu. Ada fail bahwa kita ada test case, jadi ditambahkan test case-nya ya. Kita test case-nya mencoba dengan mendaftar dengan data yang sudah ada. Ternyata test step-nya sama ya. Ternyata expected-nya harusnya tidak berhasil, ditolak. Ada pesan, data sudah ada. Tapi ternyata di sini actual-nya tetap berhasil tersimpan. Nah, berarti itu fail. Itu ada temuan, ada fail nih gitu. Oke ya. Jadi mau ditanyakan silakan. Ya, jadi untuk yang halaman registrasi itu memang untuk data kalau sudah pernah didaftar bisa daftar lagi, tapi untuk akun barunya nggak bisa, Bu, kalau misalnya udah ada nama atau password yang udah dipakai sebelumnya gitu. Mungkin di situ jadi nggak bisa lagi buat daftar lagi dengan nama yang bersangkutan. Oh, memang boleh. Iya, izin nanya, Bu. Yang tadi kan ini kan sudah
mengisi daftar. Nah, jika di sini dia tuh masukin username sama password yang sudah sama, dia nggak bakal bisa itu lagi, Bu, menambahkan. Jadi dia nggak bisa, datanya ketimpa jadi 2, Bu. Karena dia di sininya belum berhasil, Bu. Akun barunya, Bu. Emang makanya harus kembali lihat di requirement-nya ya. Boleh nggak mendaftar dengan data yang sudah ada? Boleh ya, dibolehkan. Kalau tadi menggunakan, dicoba aja di tes ya, kita gunakan data yang sudah ada. Mendaftar tuh dengan data yang sudah ada. Berhasil ya, bisa aja kan. Kemudian ketika membuat akun baru, nggak bisa ya? Iya, Bu. Bisa, Bu. Nggak bisa tuh, Bu. Coba sekali lagi. Akun baru, ini kan akun baru. Kalau akun barunya namanya beda, bisa kan? Bisa, Bu. Nah, berarti ini bukan persoalan buat akun, tapi persoalan yang saya persoalankan yang saat mendaftarnya. Oh, iya. Terus di mendaftarnya harusnya nggak boleh, tapi ini bisa gitu. Ya tergantung requirement sih. Mungkin aja requirement-nya kalau mendaftarnya bebas aja gitu ya, mau diulang-ulang juga. Tapi pada saat membuat akun baru nggak boleh, misalnya gitu loh. Maka harus diuji coba. Mendaftar yang sama, lalu kesininya beda. Berhasil kan harusnya ya. Mendaftarnya sama dengan data yang sama, di sininya tetap sama. Harusnya tidak berhasil kan? Kebayang? Kebayang, Bu. Mungkin ya di requirement itu pada saat mendaftar dibebaskan. Karena ini usernya kan kader, kemudian orang-orang yang yang awam gitu ya, bukan yang ini. Jadi mendaftarnya mungkin dia diulang-ulang atau salah. Namun saya agak aneh sih kalau nick-nya sama, harusnya nggak boleh sih, dari awal tuh nggak boleh ya. Oke ya. Tapi di sini nick-nya coba kalau mendaftar tadi sama ya, tapi akun barunya berbeda. Berhasil nggak? Gini, bukan. Ini udah ada ya. Username-nya dibuat berbeda. Tapi itu username-nya udah keambil ya, Aisyah itu? Atau contoh ya? Itu contoh, Bu. Contohnya, Bu. Coba pakai akun baru yang berbeda dengan akun yang sebelumnya. Masuk juga ya? Masuk, Bu. Ya, berarti kalau daftarnya sama, akunnya beda, tidak boleh ya. Tapi kalau daftarnya dengan data yang sama, akunnya juga sama, itu tidak boleh ya. Tidak bisa. Itu bisa ya, oke. Tidak bisa. Tidak bisa ya, itulah makanya ya, ini contoh bagus banget nih anak-anak untuk melihat ya. Seorang tester itu melihat semua kemungkinan kasus yang terjadi. Itu tester. Jadi kalau saya melihat, wah saya cobain pakai data yang sama. Oh ternyata kok boleh ya. Sebetulnya saya nggak bisa klaim pass fail karena saya nggak tahu expected-nya gimana. Boleh nggak sih kita pakai data yang sama gitu ya, dibandingkan dengan harusnya sih kalau kata saya sih harusnya nggak boleh gitu ya. Tapi kan kalau dari pemilik sistem bilang nggak apa-apa, ya berarti expected-nya bilang boleh gitu. Namun case berikutnya selama login-nya ini dengan data yang sama harusnya tidak boleh. Kalau pakai data yang sama harusnya boleh gitu. Data yang berbeda harusnya bisa gitu. Nah ini menarik ya, jadi test case-nya nanti kita rapihkan lagi ya untuk kelompok ini. Jadi biar yang lain juga bisa melihat
bahwa seorang tester itu dia akan mencoba, ini next step-nya gitu ya, setelah kamu yang langkah yang biasa-biasa aja dijalankan, berikutnya kita cari test case yang ya berbagai kemungkinan. Kebetulan aplikasinya agak kompleks sehingga kita memang bisa kaya dengan test case, bisa punya berbagai test case. Silakan mungkin dari moderator atau dari kelompoknya atau dari yang lain kalau mau ditanyakan, saya persilahkan. Jadi ini contoh yang sangat bagus untuk memahami bahwa yang namanya test case itu bisa beragam, bisa sebanyak-banyaknya. Silakan. Ya, mangga untuk pertanyaannya dari teman-teman audiens. Mungkin nggak ada ini. Mungkin Kang Hadi ada yang mau ditanyakan? Hadi Sukarma. Tanya ya. Kalau untuk pertanyaan sih kurang lebih nggak ada ya, cuma ya ini aja paling untuk mungkin nanya aja aplikasinya itu bikin sendiri ya. Oh iya, Soalnya untuk aplikasinya ini ngambil dari orang kami. Oh gitu, soalnya kalau bikin sendiri kan bagusnya berarti udah jago gitu di Androidnya. Saya kagum gitu kalau bikin sendiri. Cuma bikinan orang ternyata. Iya benar. Oh, oke. Ya paling gitu sih. Untuk yang lainnya udah dibahas lengkap sama Ibu ya. Oke, saya kembalikan ke Kang Resi. Oke, terima kasih Kang Hadi sudah bertanya. Mungkin bisa ditutup aja ya dari kelompoknya karena kita juga waktunya sudah habis. Bentar kan mau nanyain dulu ya, bentar. Untuk Bu Ai, ini kalau actual result-nya berarti hasil screenshot ya yang disimpan di dalam actual result, bukan kalimat. Oke. Iya ya, actual result-nya tuh screenshot-nya masukin aja ke sini. Tapi susah ya, biar rapih mungkin dikecilin atau gimana lah. Tadi komentarnya, ya ini aplikasi yang waktu case-nya dijadikan di PSBO ya, kita memang mengambil ini. Ini adalah riset punyanya dokter dari Unpad, kebetulan mengajak saya membantu mengembangkan aplikasi. Jadi mereka itu sebetulnya sudah ada pengembangnya, ada developernya, tapi mau pamit gitu ya, dia karena udah dari 2017 membangun aplikasi ini, lalu dia pamit, sehingga teman saya itu membutuhkan kita membantu aplikasinya gitu ya, membantu untuk mengembangkannya. Jadi saya bergabung di risetnya, kemudian mengajak Pak Wanda lalu mengajak ada alumni juga ya, Kang Sirot, Kang Rindi, Kang Budi, pokoknya anak-anak Unpas saya masukkan gitu ya untuk membantu. Jadi ini aplikasinya memang sudah berjalan. Nah, jadi untuk seorang tester, kita boleh aja, memang nggak apa-apa pakai aplikasi yang udah jadi, udah bagus, jadi kita mau lihat di Play Store ada nih, mau kita uji coba. Karena kita mau uji cobanya sebagai sistem gitu, sebagai tester sistem, nggak usah melihat codingan di dalamnya, kita cukup mengecek fungsionalitasnya. Jadi kalau kelompoknya Dwi, Vera, sama Devi mengambil case ini, sangat boleh gitu ya. Jadi anak-anak juga boleh-boleh aja ya melihat aplikasi yang sudah ada di Play Store, pengen nyoba gitu. Bahkan aplikasi Situ Unpas misalnya, aplikasi lalu yang misalnya e-commerce, tapi kalau e-commerce mungkin relatif udah mapan lah. Pokoknya yang kita lihat masih bisa kita jangkau untuk melakukan testing.
Namun karena kalian juga kan belajar sebagai pengembang, membuat aplikasi-aplikasi, ya ada bagusnya juga untuk menguji aplikasinya sendiri dulu gitu ya, supaya mendapatkan temuan-temuan gitu, supaya memang semakin paham, oh harusnya diperbaiki sebelah mana. Jadi semangat tester tuh itu ya, jadi dia bagian dari tim ya, dan dia nanti memperbaiki, memberi feedback ke pemrogram gitu supaya meningkatkan programnya itu ketika ada temuan-temuan. Memang aplikasi ini sih udah jadi, yang bikinnya juga yang sudah ini ya, sudah lanjut, jadi memang udah ya, kalau dikomentari bagus banget, iya sih karena memang udah jadi, udah dipakai, dikembangkan dari tahun 2017, 2018 udah dipakai dan sebagainya. Nah, tapi bukan berarti kalian nggak bisa membuat seperti ini. Saya yakin ini pasti bisa juga kalau sudah selesai kuliah mobile-nya, kemudian coba aja bikin aplikasi kecil-kecil dan jangan lupa dilakukan testing. Itu mungkin dari saya, komentar terakhir dari saya, silakan. Barangkali masih ada yang mau ditanyakan, Vera atau Dwi atau yang lain, silakan. Atau anak-anak juga boleh menanyakan segala sesuatunya. Silakan, Rizky. Ya, mangga teman-teman. Ibu izin bertanya, Bu. Boleh, silakan. Untuk kan misalnya tugas 1 itu pakai aplikasi yang kita buat. Nah, untuk tugas yang selanjutnya apakah boleh ganti, Bu, testingnya? Yang pelaksanaannya ya? Ya. Sebetulnya itu rangkaian gitu ya, satu kesatuan dari perencanaan sampai pelaksanaan. Jadi idealnya yang direncanakan itu sesuai dengan yang diuji gitu. Toh ketika pelaksanaan ya, bagian kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu sampai expected itu kan bagian perencanaan. Jadi kalaupun aplikasinya ganti ya, misalnya pada saat perencanaan aplikasi A, pada saat pelaksanaan aplikasi B, boleh-boleh aja, tapi laporannya berarti yang lengkap yang aplikasi B kan. Sekalian aja di perencanaannya diubah gitu menjadi aplikasi B. Kalau menurut saya ya, jadi dokumen ini utuh antara perencanaan dengan pelaksanaan testingnya itu satu bundel gitu. Berarti harus ngulang dari awal ya, Bu, kalau misalnya mau ganti lagi? Sebetulnya pada saat pelaksanaan kan dia testing berdasarkan perencanaan. Pasti ditulis ulang kan di situ. Iya, Bu, siap. Kebayang nggak? Ya kan semuanya harus dicobain, yang tes datanya, ya terpaksa ditulis ulang kalau menurut saya ya. Jadi bukan harus ganti, tapi pada saat pelaksanaan mau nggak mau harus menuliskan ulang. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Bagaimana, ada komentar lain? Sudah mulai terbayang ya jadi seorang tester ya? Jadi tidak harus jadi pengembang, tapi dia harus pintar-pintarnya mencari test case. Semakin banyak yang diuji coba, case semakin semakin programnya terbukti kuat gitu ya, kuat tempur gitu, sehingga pengembangnya juga menjadi confident gitu untuk merilisnya. Silakan saya kembalikan ke Rizky. Baik, dari teman-teman kalau tidak ada yang ditanya lagi, mungkin kelompok ini bisa ditutup ya sama Vera tadi yang membukanya. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin karena waktunya juga sudah habis, bisa saya kembalikan ke Ibu Ai. Terima kasih. Baik, terima kasih Rizky telah membantu diskusi pagi ini, dan terima kasih untuk kelompoknya Adimas dan kelompoknya Vera yang sudah berkenan menunjukkan tugasnya sebagai studi kasus. Jadi tujuan kita diskusi ini supaya lebih memahami seperti apakah sebetulnya melakukan pengujian ya.
Dan ini disebutnya pengujian sistem karena kita mengecek apakah sistem sudah sesuai dengan yang diharapkan. Nah, yang diharapkan itu tentu saja harusnya sesuai dengan requirement. Jadi, tugas seorang tester sistem adalah memastikan aplikasi sudah sesuai dengan requirement. Sehingga kita bisa melihat ya, kalau requirement-nya nggak jelas, requirement-nya tuh ringkas, pendek, sebetulnya kasihan testernya, dia akan bertanya-tanya, expected-nya tuh harusnya gimana sih? Expected tuh harusnya sesuai dengan requirement kan? Gitu loh. Ya, dan actual itu dilihat dari sistemnya. Kalau sistemnya sudah persis sama dengan expected, ya sudah berarti itu pas. Sementara kalau tidak sesuai dengan yang diharapkan, sebagus apapun gitu ya, tetapi kok tidak sesuai, nah berarti itu fail. Gitu ya. Cukup jelas ya. Dan berikutnya, sebagai seorang tester yang baik, dia harus menyimpulkan dari semua test case. Kan kita lihat ya, satu skenario itu satu requirement itu jadi satu skenario kan. Satu skenario bisa jadi ada 3 test case, bahkan sampai 5, bisa banyak kan. Nah, kita cek test case mana yang pas, cek mana test case yang fail. Nah, itu ditulis di bab 4 ya, di kesimpulan. Misal, kita hitung, dari 100 test case yang diuji coba, 70 pas, 30 fail. Berarti tingkat keberhasilannya baru 70%. Oke ya. Nah, jadi 30%-nya lagi yang masih fail harusnya dikembalikan ke developer untuk diperbaiki. Nanti setelah diperbaiki, seorang tester testing lagi untuk memastikan bahwa aplikasinya itu memang sudah sesuai dengan yang diharapkan. Bisa kebayang ya tugasnya tester itu, jadi cepet-cepetan harus buru-buru menemukan temuan-temuan ya, ada ketidaksesuaian dan dilempar ke developer agar supaya developer melakukan perbaikan-perbaikan. Seorang tester sistem tidak perlu melihat codingan programnya ya, karena ini sifatnya black box. Black box itu artinya yang penting inputnya apa, outputnya apa, sesuai. Sementara di dalamnya codingannya kayak apa, itu urusan nanti kita belajar white box testing. Baik ya, jadi mungkin itu materi pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan cukup jelas dan menambahkan kemapanan kalian untuk menjadi seorang tester, untuk memahami bagaimana sebetulnya proses testing, dalam hal ini sistem testing itu dilakukan. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya tutup pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.